Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tugas kelompok agama di Bali. Nama saya Putri, saya Nesya, saya Firly, saya Lisa. Tugas saya yaitu menuliskan 3 manfaat yang dapat ditemui untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Tugas saya mencari gambar dan menjawab nomor 106. Tugas saya mencari jawaban halaman 108. Tugas saya menjawab halaman 116. Tiga manfaat yang dapat didapat dengan tekun terlibat aktif dalam kegiatan gereja adalah pertumbuhan iman dan spiritual terlibat aktif dalam kegiatan gereja seperti kebaktian, persekutuan, atau pelayanan membantu memperdalam hubungan dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, doa bersama dan komunitas rohani iman seseorang dapat bertumbuh lebih kokoh dan pemahaman spiritual menjadi lebih mendalam. Yang kedua, membangun hubungan dan komunitas positif. Gereja adalah tempat untuk membangun hubungan dengan sesama orang percaya dengan terlibat aktif. Seorang dapat menjalani persahabatan yang saling mendukung, memberi inspirasi, dan membantu saat menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, ada mengembangkan diri dan karakter secara Kristiani. Melalui pelayanan, seseorang dapat mengembangkan keterampilan baru seperti kepemimpinan, komunikasi, atau kerjasama dalam tim. Selain itu, keterlibatan aktif mendorong nilai-nilai seperti kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pengorbanan yang membantu membentuk karakter sesuai dengan teladan Kristus. Kegiatan gereja, material kesaksian, diakonia, pelayanan, pengurusan atau peribadahan, kewartaan. Masalah menurut gambar, anak muda sering mengalami kebosanan dalam mengikuti dan mendalami ajaran agama. Mereka merasa ajarannya sama dari kecil hingga dewasa, sehingga ada keinginan untuk pindah mencari agama yang lebih. Soal jawab halaman 105. Penyebab terjadinya masalah tersebut adalah anak muda yang mulai bosan dengan mencari agama. B. Akibat jadi ditimbulkan adalah terjadi kerongkongan hubungan antara umat manusia dengan Tuhan. C. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengajar dan memberi motivasi pada anak muda supaya mau mempelajari agama dan mendekatkan dari diri kembali pada Tuhan. Peran gereja untuk perkembangan diri kalian dan peranan diri kalian sendiri di gereja. Peranan gereja untuk perkembangan diri. Pembinaan rohani. Gereja membantu bangunan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui ibadah, doa, dan sakramen. Hal ini memperkuat iman dan integritas. Peran gereja untuk gereja. Aktif dalam pelayanan. Kita dipanggil untuk melayani gereja melalui kebaktian, pengajar, pemusik, atau relawan dalam kegiatan sosial. Jawaban yang tersebut. Yang sedang kami ketahui tentang sama-sama hidup di gereja tersebut adalah harus berdiri di gereja dan disebut gereja. Yang ingin kami pahami lebih lanjut tentang hidup gereja adalah yang akhirnya kami pelajari tentang kehidupan gereja dan tenaga gereja dan perkembangan diri adalah pelayanan. Jawaban nomor 108B, nomor 1 gereja. Nomor 1, sebab kepada seorang hamba yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua,
mempelajari firman Tuhan bahwa berita berjalan. Apabila kita berbalik sambil diberitakan dengan bersifat dan melaksanakan semua beritanya dan mereka apakah ada pertanyaan? Ya, silakan dibuka forum tanya jawab. Kalau diperhatikan banyak pertanyaan. Ya, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pindah mencari agama yang lebih hidup? Apa yang dimaksud pindah mencari agama yang lebih hidup? Ya, maksudnya itu kan misalkan dia agama dia dari lahir tuh agamanya Kristiani kayak Kristen atau Katolik. Nah, mungkin karena dari kecil dia udah dididik dengan agama tersebut, mungkin pas dia udah mulai dewasa, dia merasa kalau agama dia itu dan mulai membosankan. Jadi dia mencoba untuk pindah agama lain seperti pindah ke agama Islam atau selainnya, terus mempelajari agama itu dan melihat apakah agama itu lebih hidup atau daripada agama itu. Ya, cukup. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak, coba lihat gambar itu, yang kegiatan menggereja, lalu gambar yang pertama itu diberi nama kesaksian. Kesaksian apa ya? Itu kesaksian itu Tanya lagi. Oh. Cepatlah sikit, cepatlah sikit. Cepat. itu memberi berkat. Memberi berkat. Berkat apa nih ya? Gak jelas, ngomong yang keras dan jelas. Semacam doa. Kalau doa itu tidak masuk dalam materi ya. Kalau doa itu masuk di peribadatan atau liturgia. Kesaksian itu adalah bagaimana kita sebagai orang beriman itu menunjukkan sikap hidup yang baik, yang benar dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan keyakinan kita. Misalkan ada orang yang salah, kita berani menegur dan mengatakan itu salah. Bukan kata, oh dia teman saya, dia berbuat salah. Enggak kok, dia nggak salah. Itu bukan lahiriah. Itu semakin menjerumuskan orang. Jadi kesaksian sih berani mengatakan kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Ya, orang yang berani mengungkapkan kebenaran imannya. Orang yang berani menunjukkan perbuatan-perbuatan baik dan benar sebagai perwujudan imannya. Kan Santo Yohanes mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi bagaimana orang ini mewujudkan imannya dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, dalam sikap hidup yang nyata, dalam tutur kata yang baik. Itu yang bisa dilihat, dialami, dan dirasakan oleh orang banyak. Itu kesaksian. Ya. Jadi kalau doa itu masuk di peribadatan. Silakan ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut nanti. Lalu gambarnya hanya 4, memang sengaja karena ada 5 kan fungsinya tuh kalau mau nyampurkan tugas gereja. Ada 1 yang belum. Apa yang belum? Koinonia yang belum ya, koinonianya.